Udah, Pak. Oke, layar saya udah kelihatan ya. Nah, ini. Oke, saya jelaskan mungkin singkat ya. Ini digital marketing, pengetahuan dasarnya. Jadi ini sebenarnya proses mempromosikan produk. Jadi intinya kita kayak beriklan, ngejual jasa, baik jasa, mau apa, makanan, atau mau brand, apa, bebas. Intinya adalah kita jualan. Cuma aplikasinya adalah digital ya, lewat internet, media sosial kayak TikTok, terus apa lagi itu, Instagram, Facebook gitu ya, website atau aplikasi. Nah, aplikasi ini yang tadi beberapa saya udah sounding ya, kita bisa bikin aplikasi via web atau kita bisa bikin website itu tadi yang buat kita jual-jual lagi sebenarnya. Jadi itu maksudnya sudut pandang itu ya. Oke, kita berikan via website, tapi kita jangan sebagai diri kita yang beriklan. Kalau kita punya jasa, kalau kita punya produk yang mau kita iklanin, boleh. Berarti bikin buat diri sendiri. Tapi di sini yang saya ajarkan lebih ke, kita kan punya tekniknya nih, cara bikin website. Itu aja kita jual ke teman-teman sekitar kita. Jual harga murah misalnya. Ah, landing page doang, 100 ribu aja. Toh cuma selembar halaman doang kan. 100 ribu aja, dikali 10 orang sehari udah sejuta. Terus seperti itu. Gitu ya. Terus nanti besok kalau, oh ini websitenya minta diedit dong, minta ini ya, nggak apa-apa, tarikin lagi biaya. Boleh biaya edit sekian ya, gitu. Hal-hal yang kayak gitu ya kan lumayan. Jadi kita ada kerjaan terus tiap harinya, ada cuan masuk terus gitu lah ya. Nah makanya nih di sini berbeda dengan TV digital, apa TV radio digital marketing ini lebih luas ya. Jadi karena di via iklan online, jadi lebih luas, biaya lebih murah. Oh ini ya, sorry nih Pak Agus, kecoret-coret ya Pak. Itu. Nah jadi karena digital ini kan online ya internet, jadi jangkaunya tuh lebih luas. Kayak tadi ternyata pas kita chat ada yang dari Papua, kan gitu kan ya. Nanti ada rekamannya nggak ada ya, nanti ada rekamannya, gitu ya. Nah, karena ini iklannya kita bisa luas, kayak tadi ya bisa sampai Papua, bisa sampai Lampung, mungkin nanti ada orang Kalimantan join segala macam. Karena iklan digital tuh lebih luas. Jadi makanya yang kita jual tuh kalau bisa yang luas juga. Misalnya ah, yang luas itu apa ya? Agen asuransi misal. Nah, di situ kita jasa asuransi gitu-gitu kan ya. Jadi semua orang pengen tahu dong asuransinya kayak gimana. Misalnya kita punya produk itu. Atau kita jual punya produk suplemen kesehatan misalnya. Kan bisa kan tinggal kita kirim JNE. Ternyata ada dari Papua mau order. Dari Lampung, dari Kalimantan mau order. Bisa kita kirim JNE. Yang tadinya skup kita cuma Jakarta, cuma Tangerang, kita bisa jual ngejangkau sampai ke daerah-daerah lain. Memang enaknya itu sih kalau digital marketing di situ. Makanya di sini lebih kayak kita bisa iklan di Facebook, Instagram, atau lewat marketplace, lewat promosi WhatsApp, website atau landing page ini yang terakhir saya bilang tadi ya. Oke, kenapa digital marketing itu penting? Karena zaman sekarang ini semua pakai handphone, ya. Sampai anak kita yang paling kecil aja umur 2 tahun pakai handphone udah. Jadi memang lebih kena ke seluruh orang ya. Semua pakai handphone zaman sekarang. Jadi perilakunya udah berubah. Dulu orang cari toko offline, sekarang orang cari Google dulu. Semua cari di Google. Mau cari dong jasa ini, mau cari dong barang ini, semua carinya di Google. Gitu ya. Nah, jika nih kan ya, kalau kita nggak bisa hadirkan produk kita secara digital, kita jualan digital, ya pastinya susah lah ya. Ketemu pelanggan nggak ada, terus apalagi kita ketemu kompetitor yang justru udah mulai iklannya kuat, gitu. Kehilangan peluang penjualan otomatis, gitu ya. Jadi kemarin tuh mungkin saya sedikit cerita gini, kehilangan peluang penjualan sama sulit ditemukan. Jadi gini, kemarin saya ketemu ada gini, temen saya orang Chinese sih. Saya bilang gini, dia kan punya toko ya, toko ya sebenarnya sih kayak toko elektronik lah, toko komputer lah.
Saya gini, penjualan dia sih udah aman. Penjualan dia udah aman. Cuma yang dia lihat adalah kok orang hanya nanya-nanya aja nih. Datang lihat website, datang lihat website kita nanya, ngechat via WA. Datang lihat website, ngechat via WA. Terus seperti itu ya. Orang banyak yang datang, tapi semuanya bertanya-tanya gitu. Ternyata teman saya ini melihat apa ya, orang Indonesia itu ternyata seneng banget ngebandingin. Jadi dia akan buka beberapa website, dia akan buka beberapa toko, dia bandingin harganya, mana yang lebih murah. Ternyata itu mungkin jeleknya orang Indonesia ya. Terlalu terlalu apa namanya? Terlalu ini banget loh, perhitungan gitu ya. Semua website dibukain hingga akhirnya ya udah yang termurah yang dipilih kan gitu kan ya. Nah, waktu itu datang ke saya gitu, bikin satu website. Terus tiba-tiba dia datang lagi. Bikin lagi dong saya 5 website gitu kan. Kaget dong saya. Ah, kok bikin 5? Ngapain gitu-gitu kan. Kan udah Pak yang kemarin gitu. Kan saya mau bikin 5 lagi. Saya masih nggak paham tuh. Oke deh, saya bikinin 5 lagi. Begitu sudah jadi ada 5 website, ternyata di dalam 5 website itu tadi, nomor telepon apa namanya marketingnya ya, atau nomor telepon adminnya ya. Nomor telepon admin yang menerima order itu juga beda. Ada 5 nomor juga. Ternyata dia bikin seperti itu, yaitu tadi supaya customer seolah-olah ngecek 5 toko, ngecek 6 toko, ngecek 4 toko gitu ya. Yang mana sebenarnya di belakang layar itu ya dia juga. Adminnya seolah ada 5, padahal enggak, itu handphone dia semua, ada 5. Jadi ordernya masuk dia semua, karena ternyata udah ngecek 5 website, semua harganya sama. Oke deh, cap cip cup, saya yang ini aja saya ambil di website yang kelima gitu misalnya kan. Balik ke dia juga. Ada cap cip cup website yang kedua, balik ke dia juga gitu ya. Jadi sebenarnya itu tadi, makin banyak websitenya, ya udah, at the end semua larinya ke dia gitu. Jadi kan lebih kayak ngakalin ya, seolah-olah punya banyak toko di online, padahal sebenarnya ke dia semua. Udah goal, jadi sekarang penjualannya dia udah di toko ke satu nanya doang, toko kedua nanya doang, toko ketiga nanya doang, toko keempat deal gitu. Padahal dia juga seperti itu. Itu salah satu contohnya aja kenapa digital marketing ini enak ya, karena itu tadi ngebuka toko gampang banget. Bisa langsung buka 6 toko coba di online gitu ya. Terus jadi peluang peluang otomatis dapat semua. Terus ini komponen utama digital marketing. Jadi sebenarnya digital marketing ini ada beberapa kanal ya. Yang pertama media sosial, ini yang sudah kita tahu ya. Jadi ini kita bangun awareness, lebih ke rata-rata media sosial tuh sekedar gimana caranya masyarakat tahu bahwa kita ada gitu ya. Jadi lebih kayak sehari itu kita mesti posting bisa 4, 5, 10 postingan kalau bisa. Sehari ya, kita bicara 1 hari. 5 postingan, 10 postingan, silakan. Intinya adalah apa? Seluruh masyarakat ngeh bahwa kita tuh eksis, kita tuh ada. Baru kemudian nextnya produk kita akan dilirik. Itu kalau sosial media. Makanya ini lebih kayak mesti viral gitu kan ya, mesti rajin posting. Pokoknya mesti mesti ada effort lah. Baru nanti pelanggan tahu bahwa kita ada. Terus yang kedua, search engine marketing. Ini yang tadi saya bahas di awal, lebih kayak gimana caranya iklan kita atau postingan kita, jasa kita dan segala macam bisa muncul nomor satu di Google, gitu ya. Jadi lebih kayak optimize ya, optimize pencarian gitu ya. Orang ngetik misalnya, saya mau cari apa di Google, keluar nomor satu websitenya kita sendiri seperti itu. Terus konten marketing, aku konten marketing ini lebih kayak yang mesti jago konten ya, karena ini bikin video, bikin review produk, artikel segala macam. Jadi dari konten-konten itu orang percaya gitu ya. Terus email marketing, ini email marketing lebih ke harus ada database dulu sih. Nah, untuk ngebangun database ini lebih kayak
Mungkin tahu kalau websitenya mobil atau motor gitu ya. Tertarik, hubungi kami Pak, gitu-gitu ya. Tertarik, cantumkan email di sini, ada formnya gitu kita buat di website, ada form, ada formulirnya. Udah orang pada ngisi itu. Secara nggak sengaja nanti orang akan ngisi ke emailnya. Udah dari email itu baru kita bisa tawarkan satu-satu. Tapi kalau zaman sekarang sih email nggak kena ya. Sekarang harus WhatsApp gitu. Terus kemudian website. Yang terakhir website. Nah, ini yang tadi yang saya bilang tadi kita bisa bikin website. Website itu kompleks ya. Ada videonya, ada apa, ada kita bisa pesan di situ segala macam. Jadi lebih kompleks kalau website. Kalau landing page itu lebih kayak halaman apa namanya? Sekedar satu halaman ya, sekedar satu halaman kita scroll, dapat informasinya udah. Terus nanti paling paling bawah bisa hubungi kami ya, baru klik WhatsApp kayak gitu-gitu. Jadi perbedaannya itu ya, website itu lebih kompleks, landing page itu yang sederhana. Jadi kalau tadi saya bilang kita bisa jual, ya itu tadi kalau mintanya bikinin website, 500.000 lah paling minimum. Kalau mintanya bikinin landing page, ya 100.000 juga oke sih, gitu. Tapi ini bukan maksud saya yang bikin semua loh ya. Jadi teman-teman nanti diajarkan gimana cara ngebikin website sama landing page ini. Jadi supaya bisa jualan sendiri, gitu. Terus oke, selanjutnya eh, traffic ya. Jadi ini untuk traffic ada organic sama berbayar. Ini lebih traffic itu lebih ke kita mendatangkan pelanggan, mendatangkan orang-orang untuk melihat website kita. Jadi paling nggak kita meningkatkan awareness-nya mereka. Oh ternyata ada ya produk ini. Oh ternyata ada ya usaha ini. Kayak gitu-gitu. Jadi lebih kayak ngebanyakin orang datang. Nah kalau yang organik, ini nggak pakai duit ya. Yang organik itu nggak pakai duit. Jadi kita lebih kayak rajin posting yang saya bilang tadi. Terus search engine optimize. Jadi kita optimize search engine-nya gimana supaya ketik di Google bisa jadi nomor satu. Terus yang ketiga viral di media sosial. Nah ini yang lebih kayak kita bikin konten-konten receh, konten-konten nyeleneh, gimana supaya bisa viral di media sosial gitu. Nah ini lebih kayak yang nggak berbayar ya. Kalau yang berbayar itu yang uh, nanti yang iklan Meta Ads. Makanya nanti yang Meta Ads itu kan lebih kayak kita beriklan di Facebook. Jadi caranya memang kita bikin Facebook dulu, nanti kita masuk ke Ads Manager-nya, baru disitulah kita bisa bikin iklannya. Gitu ya. Nah, iklan di Facebook itu otomatis dia akan nongol di Instagram juga, nongol di WhatsApp juga, kayak gitu-gitu. Jadi lebih kayak namanya bayar ya, dia pengunjungnya akan lebih rame lagi, lebih cepat ramenya karena bayar, ada uang, ada hasil. Ini ya 20.000 per hari bisa, 50.000 per hari bisa, mau 1 M per hari juga boleh. Karena kan mengingat rakyat Indonesia ada 360 juta, gimana supaya kita bisa mendapatkan iklan kita langsung ditonton oleh 360 juta orang tersebut. Caranya gimana? Ya itu tadi, dalam sehari kita mesti bayar gede gitu. Tapi kalau kita cuma ada receh, 50.000, 20.000 ya nggak apa-apa. Kita ikutin alurnya. Kita tonton dulu seminggu, kita beriklan 50.000 per hari. Nanti udah ketemu apa namanya rumusnya, atau ternyata kita analisa, oh ternyata yang ngelihat rata-rata umur sekian nih. Kita edit lagi iklannya. Nah, iklan kedua nanti untuk menyasar umur sekian tersebut, kayak gitu-gitulah. Jadi nanti cara mainnya seperti itu, trik-triknya. Gitu. Terus oke, Nah ini tuh selanjutnya. basic ini yang ya misalnya nih, Oh, maaf saya ini dulu ya. Oke, skill dasar digital marketing. Beberapa skill dasar yang bisa dipelajari. Jadi copywriting. Copywriting ini lebih kayak gimana kata-kata, menulis kata-kata promosi agar orang tertarik gitu ya. Jadi ngelihat, ngebacanya aja udah, eh apa nih ya, barang apa nih, kayak gitu-gitu lah. Itu copywriting. Terus membuat konten seperti biasa, kita analisa data tuh lebih kayak analisa iklannya ya. Iklan yang sudah kita posting tadi kita analisa, terus bikin landing page yang harus dipelajari sama yang
tadi iklan digital, kita harus bisa bikin iklannya. Ini skill-skill yang sebenarnya itu tadi ya, kalau anak-anak yang masih Gen Z, mungkin ini akan kepake di dunia kerja nanti. Karena rata-rata zaman sekarang butuh ini. Tapi kalau buat kita-kita yang sudah berumur mungkin ya, mungkin kita lebih nanti ya lebih kayak template yang sudah ada aja kita pakai, kita tinggal ceplok-ceplokin gitu aja nanti. Jadi kita lebih kayak ya cara praktis lah, yang penting jadi cuan lagi. Kalau kita kan mikirnya gitu ya, karena kita udah berumur ya. Oke, terus peluang karir digital. Ini tadi ya buat Gen Z ya, buat Gen Z ya. Ini dulu ya. Oke, peluang karir digital marketing. Ini karirnya ini ya, lebih kayak mungkin sudah pada tahu ya, ini lebih kayak digital marketing spesialis, social media manager, content creator, ad spesialis. Nah, ini termasuk tadi kalau jago, nanti kan kelas meta ads juga ada. Nah, kalau kalian bisa jago, bisa meresapin atau bisa ngerti ilmunya, oh ternyata gini ya ilmunya ya, meta ads, memasang iklan di meta ads. Jadi ad spesialis. Itu sebenarnya bisa dijual lagi teman-teman. Nah, yang sudah saya banyak temukan, karena masang iklannya per hari, saya cuma ada duit Pak, sehari 20.000. Oh, nggak apa-apa, saya pasangin iklannya. Tapi jasa saya 20.000 juga ya, kayak gitu misalnya. Jadi cara mainnya begitu. Dia ada duit 50.000, ya nggak apa-apa. Duitnya 50.000, jasa untuk Meta Ads-nya 20.000. Jadi dia per hari bayar 70. Seperti itu. Udah, namanya ngiklan itu kan nggak bisa cuma seminggu, Pak. Harus sebulan. Paling nggak harus sebulan. Artinya kita baru bisa ngeliat tuh trennya, bagusnya. Memang masih bersabar kalau iklan di Meta Ads. Jadi ya kita bisa kebayang lah dari situ. 20.000 per hari. Sebulan aja udah 600.000. Itu baru satu orang ya Pak, UMKM yang kita bantu untuk beriklan. Dia nggak ngerti Meta Ads sama sekali. Minta bantuan kita. Kita kita cerita ya, kita cerita ke teman-teman, ke kawan-kawan sekitar kita, ke saudara-saudara, apa segala macam, bahwa kita bisa Meta Ads. Udah, pakai dong jasanya, boleh. Sehari 20.000 ya jasa saya. Oh, jasanya 20.000, iya. Murah ya, iya, murah sehari 20.000. 30 hari 600.000. Ditambah biaya iklan. Jadi itu yang harus mereka siapin. Biaya iklannya berapa maunya per hari, kayak gitu-gitu. Itu dari satu orang dikali setiap hari kita dapat satu aja. Atau mau berapa? Sehari 10, sebulan 10 orang aja lah ya, jangan banyak-banyak gitu. Takutnya pusing gitu ya. Sehari 10 orang, udah 6 juta Pak per bulan. Ya kan? Tambahan tuh. Padahal ngiklan di Meta Ads itu kalau buat saya jadinya lucu. Karena kita cuma ngiklan tinggal. Kan kita nyeting doang kan? Nyeting awal sekali, habis itu kita tinggal. Paling nextnya kita monitor. Seminggu kita lihat. Monitor, kita laporan. Pak, selama seminggu lumayan nih yang pada lihat gitu-gitu. Itu ya, jadi menjadi kerjaan lagi sampingan. Terus ya freelancer digital marketing sama ya, mirip-mirip tadi. Kita bisa jual iklan, bisa jual landing page, bisa jual website, bisa jadi konsultan marketing, bisa jadi pebisnis online kalau kita memang punya produknya. Gitu. Oke, jadi ini kesimpulannya lebih kayak digital marketing bukan hanya tentang jualan online. Jadi ini kita melihat pasar, menggunakan teknologi, menggunakan internet buat bikin bisnis baru. Gitu. Makanya kenapa di sini yang saya tekankan adalah ilmu ini kan ada nih. Kalau kita bisa bikin ya, ini bisa kita jual loh. Gitu kan. Bisa kita jualnya kayak tadi. Bikin landing page 100.000 kali banyaknya orang udah lumayan. Bikin meta ads 20.000 per hari kali banyaknya orang ya udah lumayan. Kayak gitu ya. Terus ini lebih kayak saya rangkum lebih kayak masalah-masalah utama ya di dunia digital marketing. Rata-rata lebih kayak gimana iklan itu bisa mendatangkan banyak orang, terus dari banyak orang yang datang, berapa persen sih yang pada beli. Terus monetisasi ini lebih kayak kita posting di YouTube gitu ya, bikin short-short YouTube gitu, itu kan juga jadi duit lagi. Kayak gitu mungkin
Kita bikin short di YouTube sehari satu video, mungkin 3 bulan, 4 bulan, secara nggak sengaja udah jadi duit lagi semuanya. Gitu ya. Terus, nih orang kan juga sering pada nggak sadar ya, ngira yang penting follower banyak, padahal belum tentu. Mikir yang jago desain, ya asal desainnya bagus, orang pasti cari kok. Nggak tentu. Saya ada kemarin iklan di Meta Ads gini. Menurut saya desain yang saya bikin bagus. Saya tanya ke ChatGPT waktu itu. Saya ChatGPT, kok iklan saya nggak ada yang klik ya? Gitu kan. Nggak ada yang tertarik ke iklan saya. Sama ChatGPT ya dibahas. Oh, iklannya harusnya begini, lebih ke sini. Produk kamu tuh A, B, C, D, E gitu. ChatGPT ngejelasin, produk kamu tuh ke sini. Kalau produknya seperti ini, harusnya iklannya seperti ini loh. Gambar desainnya seperti ini loh. Menurut saya jelek kan. Apaan sih iklan cuma hitam gitu doang, tulisannya gold gitu. Saya pikir aneh nih iklannya, kata ChatGPT gitu kan. Ya cuma buat saya, ya udahlah, kita coba aja. Saya lempar tuh gambar ke pasaran. Ternyata banyak loh yang ngeklik. Bener-bener di luar dugaan saya. Makanya ternyata ya itu tadi, kalau kita berpikir hanya patokan ke teknis, itu tadi kita ngiranya iklan kita udah bagus, ternyata pas saya tanya ChatGPT, iklan saya gambarnya jelek. Dia ngasih gambar yang lebih simpel padahal. Terus suruh saya lempar ke Meta Ads. Coba deh, ini gambarnya lebih simpel, lebih elegan, apa segala macam, kata ChatGPT. Ya saya percaya aja. Saya lempar ke Meta Ads. Dan bener, banyak yang ngeklik. Kayak gitu. Terus ya ada asumsi bahwa TikTok, Instagram lebih bagus. Ya oke lah, itu beda-beda orang kan. Memang jago bikin konten, ya memang TikTok, Instagram bagus. Gitu. Padahal namanya bisnis, kita nggak peduli platform. Yang kita peduli adalah leads masuk, sales masuk, customer kita repeat terus. Gitu ya. Nah makanya ini yang lebih kayak saya tekankan, lebih kayak yang banyak dicari adalah ini, search engine optimization. Jadi gimana kita bisa jadi nomor satu di mesin pencarian Google. Ya orang-orang awam di pedalaman, di pedesaan, di daerah-daerah, semua pakainya Google kan. Coba cari ini genteng saya lagi bocor nih, jasa benerin genteng. Ada nggak sih? Keluar. Namanya Pak siapa misalnya. Pak Arif ya misalnya. Pak Arif keluar. Ditelepon lah. Pak Arif bisa benerin genteng? Bisa. Berapa? Sekian. Atau muncul. Atau simpel lagi nih. Karena kita punya ilmu bisa engine nomor satu di pencarian Google. Di sekitar Bapak aja ada jualan apa? Misalnya jualan kitchen set, tapi dari aluminium. Kan jarang tuh, Pak. Di sekitar Bapak ternyata ada pabrik itu. Punya kerajinan, punya kemampuan bikin kitchen set dari aluminium. Itu kan unik tuh. Bapak posting. Bapak posting, nomor satu pencarian Google, semua orang nelpon ke, contoh misalnya di sini siapa Pak Arif tadi ya, semua orang nelpon ke Pak Arif. Pak Arif, berapa harga bikin kitchen set? Pak Arif kan nggak tahu kan. Tapi sebelumnya Pak Arif sudah cari informasi ke toko toko tadi itu yang dekat rumah. Kalau saya bilang bahasanya apa ya, ngebrokerin ya, ngebrokerin atau ngejembatani atau saya bawa customer nih, intinya gitu. Kamu mau ngasih fee saya berapa? Misalnya dia jual per meter 1,5 Pak, meter kan kalau kitchen set tuh per meter kubik ya, ngitungnya ya, per meter kubik 1,5. Boleh dong, saya jual 1,6 Pak, gitu. Atau terserah deh, ini customernya bapak telepon, begitu deal, saya dapat ya 10%, misalnya kayak gitu. Itu kan lebih kayak taktik-taktik aja, Pak. Bapak dapat leads, orang nanya-nanya kitchen set, Bapak lempar ke pabrik samping rumah tuh, memang pengrajin kitchen set, udah, mereka ngobrol di belakang Bapak, kita percaya aja, namanya juga bisnis kepercayaan ya. Kita percaya aja, begitu deal, jangan lupa ya 10% buat kita. Kitchen set itu rata-rata sekitar 15 sampai 20 juta habisnya. Rata-rata rumah tuh paling kecil 10 juta lah. Kita dapat 10%-nya, sejuta dong buat kita. Padahal kita cuma refer. Kita cuma ngasih info bahwa ini ada pembeli.
Nah, pembeli dapat dari mana? Ya dari ini, search engine optimization. Kita bisa usaha buat ranking di Google nomor satu. Gitu. Makanya lebih kayak nextnya, kita bisa bantu UMKM sekitar kita, mau nggak di nomor satuin? Mau, 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 gitu kan. Bayar sekian, gitu. Per bulan atau per tahun, gitu. Bebas. Bapak tarifin deh. Mau nomor satu di Google terus ya mau, ya udah sebulan 50.000 misalnya, jangan mahal-mahal lah, UMKM kan kasihan ya, masih kecil ya, sebulan 50.000 bayarnya, udah dia nomor satu terus di Google, kita optimize terus, nanti cara optimize-nya ya gampang lah itu nanti ya, ini kan masih awal. Oke, terus nah bedanya itu SEO itu aset jangka panjang, jadi lebih kayak gini kalau kita gambarkan, namanya website itu ibarat kita ngebangun rumah ya, ngebangun rumah itu ya udah, kita udah bangun di situ, ya udah itu aset jangka panjang kita, selamanya rumah itu akan ada di situ. Tapi website itu ada umurnya 1 tahun, kita harus bayar lagi domainnya, kita bilangnya domain ya, domain dan hosting kalau di ini internet. Jadi domain itu namanya www.apa.com, terus hosting itu lebih kayak tempat penyimpanannya. Jadi misalnya ada gambar-gambar, ada video, ada apa, nah itu kita simpan semua di hosting. Jadi untuk beli itu ada satu kesatuan ya, beli namanya sama beli hostingnya. Tapi nanti saya ajarkannya lebih kayak kita mungkin beli namanya sekali, habis itu udah setiap UMKM tinggal kita posting di dalamnya. Jadi lebih kayak misalnya kita punya satu website namanya sentra penjualan misalnya begitu. Atau namanya apa? Misalnya tadi eh, ya bebas lah namanya, mau sentra penjualan, mau apa, intinya nama-nama yang general ya. Nah, nanti di dalam nama itu baru ada subdomain atau bukan subdomain ya, lebih kayak folder-folder lah ya. Ada iklan A, iklan B, iklan C, iklan, nah kayak gitu lah ya. Jadi ada website A, website B, website C gitu, postingan-postingan itu. Nah, itu yang kita masukin terus. Jadi walaupun kita punyanya cuma satu, sentra jualan gitu misalnya. Tapi di dalam kita produknya banyak nih. Bisa tukang kitchen set sebelah rumah, bisa tukang listrik sebelah rumah, bisa ada tukang pompa air sebelah rumah, semua Bapak masukin ke situ. Ini ini contoh ya, misalnya ada supplier telur atau ada apa, semua masukin di situ, Bapak posting di satu website itu. Udah nanti begitu ada yang datang, pengunjung datang kan teleponnya ke Bapak pasti. Udah Bapak sebagai perantara dapat fee. Kayak gitu-gitu. Nah, ini contoh aja ya. Penggambaran-gambarannya seperti itu. Oke, terus ini Facebook ya, Facebook, Instagram, ini kayak Meta Ads biasa, cara bikin iklan, cara bikin scaling, retargeting, ini nanti di Meta Ads akan diajarkannya, copywriting untuk iklan tadi ya, dengan ngebaca narasinya aja orang tertarik buat lihat iklannya. Gitu. Jadi kalau Facebook Ads ini memang langsung langsung implement ya, langsung terasa ke customer. Cuma mahal karena kita masih bayar, langsung berasa ke customer. Kalau yang sebelumnya ini ya kita kayak bayar sekali lah ya. Kita bayar sekali, kita beli portalnya, kayak website itu tadi, udah. Selanjutnya dia gerak sendiri, trafficnya jalan sendiri. Bisa jadi nomor satu di Google juga. Gitu. Terus ini udah, ini content marketing. Content marketing dan personal branding. Nah ini lebih kayak platform ya. Jadi ada TikTok, Instagram, YouTube. Kalau kita mau bikin nge-branding diri kita, memang rata-rata pakainya TikTok, Instagram, YouTube. Jadi lebih kayak kita punya usaha apa, ya kita sering bikin konten di sana. Jadi nanti dari konten-konten itu akan terlihat, oh ternyata ini ya, Pak ini jagonya ini ya, si A jagonya itu ya, kayak gitu-gitu. Jadi lebih ke nge-branding diri sendiri gitu, atau nge-branding produk yang kita jual. Terus ini copywriting dan conversion, jadi semakin banyak orang sadar bahwa traffic, tadi yang iklan Meta Ads ya, oke banyak yang datang, tapi nggak menghasilkan apa-apa, ya sama aja bohong. Banyak yang datang tapi nggak beli gitu ya, banyak yang lihat website kita tapi nggak ada yang beli. Itu artinya sia-sia. Makanya kenapa websitenya itu harus ada
formula copywritingnya yang bagus, landing page yang lebih kayak mengajak ya, mengajak untuk closing, script WA juga closing, lebih kayak ayo dapatkan segera sebelum kehabisan, misalnya kayak gitu. Kata-kata seperti itu, kata-kata simpel yang lebih kayak hanya hari ini ya diskonnya, kayak gitu-gitu. Atau lebih kayak kata-kata yang hanya 100 unit, cepat-cepat dia dapat, kayak gitu-gitu. Nah itu lebih kayak closing ya, buat closingnya. Nanti untuk closing ini saya ada e-booknya sih buat closing-closing ini. Nanti saya bisa share buat yang seneng jualan yang biasa berhadapan dengan customer langsung mungkin akan sangat perlu ya. E-booknya nanti saya share. Terus funnel marketing ini juga lebih kayak mengerucut ya, lebih kayak funnelnya, lebih kayak tadi yang kita bilang. Kita awalnya iklan untuk seluruh umur, seminggu kita lihat, baru terlihat tuh kerucutnya. Oh, ternyata yang ngebuka umur 18 sampai 25 nih. Kita bikin iklan khusus untuk 18 sampai 25. Nah, dari situ kita lihat yang lebih buka banyak mana, cewek apa cowok. Oh, ternyata cowok. Kita mengerucut lagi cowok. Habis mengerucut cowok, kita lihat lagi. Daerah mana sih yang paling lihat? Oh, ternyata yang ngelihat cuma daerah Jakarta nih. Ya udah, kita fokus ke Jakarta aja. Ngapain kita beriklan buat daerah lain? Gitu. Karena dari Jakarta aja udah lumayan gitu. Atau misalnya pas kita buka iklan, wah ternyata Jawa Tengah semua nih yang lihat. Ya sudah, kita fokuskan ke Jawa Tengah. Seperti itu. Ini lebih kayak funnel marketing itu lebih kayak fokus ya. Kita lebih fokus mau jualnya kemana gitu. Terus ini AI dan automation, nah ini lebih ke sulit sih. Ini lebih kayak kebanyakan berbayar semua nih. Ini kayak chatbot, jasa-jasa chatbot. Jadi orderan yang masuk otomatis ada yang bales, otomatis ada robot yang bales. Nah itu berbayar sih rata-rata. Saya belum nemu yang gratis-gratisnya. Masuk orang ngechat ke WhatsApp otomatis terbalas kayak gitu-gitu ya. Terus AI buat bikin konten juga rata-rata kalau kita mau unlimited bikinnya memang bayar sih rata-rata. Jadi untuk AI ini ya masih inilah ya, masih terlalu jauh lah. Lumayan pakai duit. Terus ini ranking ranking skill paling cepat untuk menghasilkan uang. Ya platform paling utama ya memang Meta ya. Ini kalau kita bisa ada duit, ada modalnya buat beriklan, ini kita bisa lah cepet dapat duit gitu ya. Baik iklan produk sendiri maupun kita sebagai jasa. Kita yang handle si Meta Ads itu tadi. Jasa handle tadi sekian tadi yang udah saya bahas sebelumnya. Makanya ini bisa ya lebih banyak lah ya. Bisa mau jual skincare kayak, mau jual properti kayak, mau iklan rumah, semua bisa kita posting di situ. Otomatis akan banyak yang lihat gitu ya. Paling cepat lah ini. Memang ya namanya bayar ya, paling cepat. Ya cash flow-nya cepat. Makanya kalau produk-produk kita produk yang umum dan harganya miring, udah pasti cepet banget laku. Itu. Terus yang kedua lebih kayak copywriting-nya. Jadi lebih ini kita ajakan-ajakan ya. Jadi memang copywriting ini lumayan penting sih, ajakan-ajakan walaupun kata-kata nih lumayan mendatangkan orang juga gitu ya. Kita bisa kemampuan kita copywriting kita bisa buat freelance per project atau bantu closing WA. Jadi misalnya dia punya toko tapi nggak ngerti cara closingnya, bisa kita sebagai admin yang closingin, misalnya begitu ya. Sebenarnya kan banyak hal-hal yang kayak gini ya. Jadi misalnya Bapak jagonya jualan, Bapak jagonya closing. Ya sudah, buka aja jasa closingan. Jadi Bapak bikin website, semua larinya ke WA Bapak, Bapak yang closingin, Bapak dapat fee dari setiap penjualan. Kayak gitu. Karena kalau bukan Bapak yang nge-WA, kalau bukan Bapak yang ngejawab, nggak akan bisa closing. Karena memang kita kaliannya di situ. Misalnya seperti itu. Ada sih saya temu beberapa orang, oh kalau dia nggak WA ke saya, kalau dia nggak ketemu saya, nggak bakalan gol. Gitu. Harus ketemu saya dulu, pasti gol, apapun barangnya. Kayak gitu-gitu lah. Saya ada teman-teman yang bener-bener pede banget. Tapi memang real, saya bawa orang itu ke dia, tolong closingin dong. Dia orang susah banget, bener closing sama dia. Gitu. Adalah beberapa orang yang memang jago kayak gini-gini.
Nah ini kan dan yang jago masih sedikit kan ya. Tuh. Kalau kita memang bisa ini bisa ngejualnya, ilmu ini tuh di- orang dikit banget gitu. Nah ini makanya poin penting copywriting, tujuan utama adalah konversi, ubah yang tadinya baca jadi beli, kata-kata persuasif, kreatif, ringkas, jadi orang pada oh iya ya kayak gini-gitu ya. Bisa buat headline, naskah video, email marketing, landing page, dan lain-lain. Elemen kunci biasa sering disertai call to action. Jadi lebih kayak, ayo dapatkan segera, mumpung mumpung ini terbatas. 100 pembeli pertama, segera hari ini doang diskonnya, kayak gitu-gitu lah ya. Ini call to action namanya. Hubungi kami segera, kayak gitu-gitu. Oke, mungkin dari saya itu saja. Ada yang mau ditanyakan, ada yang bingung, atau ada yang ini? Silakan. Ini sini rata-rata ada yang punya produk dijual atau lebih kayak apa nih? Ada produknya atau ada memang pengen coba cari penghasilan dari digital marketing kayak gitu. Silakan teman-teman yang lain boleh open mic aja nggak apa-apa. Silakan, ada yang mau bertanya atau ada yang masih bingung? Pak Arti, saya Iya. Antin, Pak. Mau nanya Iya. untuk sistem pengajarannya jadi gimana ya, Pak ya? Hmm. Nah, kalau sistem pengajarannya nanti Praktek atau teori praktek atau nanti misalnya teori dulu kah, terus nanti kita ada tugas yang untuk dikerjakan, nanti di Hmm. submit di mana gitu, Pak. Iya, betul. Sebenarnya mirip-mirip seperti itu. Jadi nanti awal mungkin saya kasih teori bisa, atau saya kasih video bisa gitu ya. Tolong pelajari videonya, bisa itu baru kita praktek. Atau lebih kayak, ya saya tunjukkan dulu langsung gitu ya. Tunjukkan dulu langsung cara kerjanya gini nih. Habis itu kalian coba ya, gitu. Jadi misalnya kayak tadi ya, yang search engine optimizer misalnya. Oh ya udah, coba bikin, coba posting. Bisa nomor satu, bisa apa gitu kan ya. Lebih kayak gitu. Jadi lebih kayak memang video dulu, lebih kayak pembukaan dulu lah, kita pengenalan, terus kemudian video cara kerjanya, terus kemudian ya lakukan sendiri. Nah, saat melakukan sendiri itu biasanya kan banyak banyak kesulitan ya. Nah, itu boleh sampai jalan tanya-tanya kayak gitu-gitu. Ini paling mau coba bantu jualan produk IPAR, boleh. Tadi yang Mbak Antin ya, boleh Mbak. Produknya apa Mbak IPAR ya? Nah, ini siapa nih? Xiaomi ya. Pernah nyoba jualan e-book di IG, tapi nggak tahu marketnya kemana. Apakah ada solusinya, Pak? Atau saran? Ada. Nanti ini di kelas-kelas selanjutnya ya. Nanti di kelas-kelas selanjutnya ada yang lebih kayak gimana e-book kita bisa cepat terjual. Karena kalau kita cuma sekedar pasang di Meta Ads, yakin sih, nggak, bukan bukan yakin ya, maksudnya nggak boleh juga ya. Lebih kayak, ya kalau menurut saya sih, kita bakal nggak bisa habisin duit dulu. Awal ngabisin duit dulu, lumayan, baru kemudian e-book kita ada yang lirik gitu. Tapi balik lagi ya, e-book itu kan lebih buku. Orang hanya bisa ngeliat summary. Jadi untuk bisa mencapai minatnya, eh, harus bikin kayak apa ya, konten yang menjelaskan e-booknya gitu Pak. Jadi nggak bisa semerta-merta mesti nge-branding diri dulu kita dulu nih. Kita ini siapa sih? Kenapa e-book kita harus dibeli? Kayak gitu-gitu loh. Jadi nggak bisa semerta-merta kayak kita jualan e-book terus nanti tiba-tiba kali-kali lah ada orang yang kecelek beli gitu. Enggak sih Pak. Orang Indonesia alhamdulillah sih udah banyak yang pintar ya kalau e-book nggak jelas atau e-book yang sebenarnya mereka nggak tahu nih isinya apa, buat apa, nggak akan bakal ada yang beli sih. Gitu. Makanya kebanyakan mereka nge-branding dulu dirinya di YouTube, pakai short YouTube atau di TikTok gitu ya, atau di IG.
Setelah nge-branding dirinya dapat, baru dia bisa jualan ebook gitu. Tapi intinya itu tadi ya, nge-branding dirinya dulu. Bahwa saya sukses nih, bahwa saya ini nih, bahwa saya jago di sini, jago di situ, produk saya bagusnya A, B, C, D, E. Gara-gara ebook saya bisa eh, jualan lancar atau gimana gitu ya. Nah itu harus kita buktikan. Itu tadi di YouTube tadi. Kita bikin branding diri sendiri dulu. Jadi nggak bisa semata-mata jual doang. Oke, saya sudah pernah buat landing page pakai domain sendiri. Berhasil sih, tapi masih ada keraguan apa teknisnya sudah betul atau masih perlu perbaikan. Ini maksudnya gimana nih, Mbak Juliana? Landing page-nya udah jadi gitu ya, berhasil jadi ya. Maksudnya ragunya ragu di mana, Mbak? Kan landing page kita bisa lihat sendiri ya. Apa eh, ngedesainnya gimana atau kata-katanya gimana. Kalau memang kata-katanya kurang oke, ya kita edit. Kalau gambarnya kurang bagus, ya kita ganti gambarnya gitu kan ya. Kalau cuma bikin landing page sih, saya yakin semua orang yang ada di sini bisa. Nantinya ya, nantinya pasti bisa. Bikin landing page tuh bisa saya anggap gampang banget lah. Orang awam pun pasti bisa bikin landing page. Nah, yang susahnya kan bukan bikinnya, Mbak. Yang susahnya adalah gimana landing page ini bisa dilihat oleh semua orang. Gimana landing page ini bisa nomor satu pencarian Google. Hal-hal yang kayak gitu sih sebenarnya yang harus dilanjutkan. Kalau cuma bikin semua orang bisa. Mas, apa ini ada materi dan praktek untuk Google Ads? Ah, Google Ads nggak ada, Mas. Lebih ke Meta Ads kita. Lebih kita Meta Ads sama Search Engine Optimize itu. Karena yang udah kita coba sih Meta Ads sih udah powerful banget sih. Gitu kalau Google ya kita usahanya nomor satu di setiap halaman gitu ya. Jadi mau barang A, barang B, barang C, ya intinya kita usaha nomor satu di Google. Apakah nanti kita diajarkan satu-satu dari berbagai jenis media digital marketing atau milih salah satu? Diajarkan satu-satu sih sebenarnya. Semuanya kita dapat. Gitu. Jadi kita nanti akan, ya intinya kebuka lah. Dunia marketing itu seperti apa sih, digital marketing seperti apa. Gitu ya. Sudah jadi Pak, ragunya lebih soal keamanan. Keamanan Pak dan SEO. Nah, SEO tadi kan itu ya, Search Engine Optimizer, ya itu memang harus kita mainkan lagi. Tapi kalau soal keamanan, saya bingung nih, di landing page-nya ada duit, nyimpen duit atau gimana, Mbak? Karena kalau landing page itu kan hanya sekedar kata-kata, profile, terus ngeklik larinya ke WA Mbak gitu kan ya. Nggak ada security sih di situ. Maksudnya mau dihack, hack apanya? Sekedar hack kata-katanya gitu atau dihancurin landing page-nya, ya Mbak tinggal bikin lagi landing page yang baru. Toh Mbak punya sendiri kan username sama passwordnya, tinggal ditimpa lagi kalau ada yang ngehack. Jadi nggak ada perlu security security amat sih kalau buat landing page, karena itu kayak kartu nama doang. Kartu nama kita ada yang coret ya kasih kartu nama yang baru, kayak gitu doang. Paling yang sulit memang SEO-nya. Kalau SEO ini memang mesti agak bersabar dan ada triknya. Gitu ya, nanti trik-triknya next deh. Gitu ya. Om Ardi, next ada kelas apa saja untuk lebih paham? Mohon maklum baru mulai meraba-raba. Oke, ya nanti akan saya taruh di grup ya. Untuk kelas-kelasnya apa aja, modulnya apa aja gitu ya. Nanti akan saya taruh di grup. Terus ini Pak, ini ada aplikasi yang mesti dipersiapkan. Aplikasi sebenarnya lebih kayak ini aja sih Pak. Handphone bisa mengakses browser, Google Chrome gitu kan ya. Terus kalau pakai laptop ya mungkin lebih enak, kita ngedesain-desain atau apa, mainan Meta Ads dan segala macam. Aplikasi ya, aplikasi Meta Ads tadi ya, di handphone juga bisa diinstal. Nanti setiap materi di-share nggak ya Pak? Ya, di-share. Jadi nanti ada materi apa kita share semua. Gitu ya. Makanya nih apa,
Mungkin memang karena udah karena malam-malam ya, karena kemalaman kita ngejar yang udah pada selesai sholat taraweh. Jadinya memang ya akhirnya ngikut cuma segini ya. Nanti akan saya share deh di grup untuk info-info lainnya, gitu ya. Nanti kelas Meta S-nya juga nanti saya share di grup, jadwal-jadwalnya segala macem ya. Itu. Oke, ada lagi yang ingin tanyakan atau ada yang masih bingung? Atau ada yang ada keluh kesah nggak jual produk apa nih Pak susah gitu. Misalnya kayak tadi ya jual e-book susah, ya memang susah jual e-book karena orang lihat kulitnya doang, dia nggak tahu dalamnya gini-gini. Kelasnya nanti apakah berbayar? Ya sebenarnya kelasnya ada yang free, ada yang berbayar. Berbayar itu lebih kayak gini. Kita beli produknya, beli toolsnya gitu ya. Kayak misal tadi, Bapak beli domain. Pak, saya maunya www.fauzi.com. Ya nggak mungkin kan Pak, itu saya bayarin. Itu pasti Bapak beli sendiri, gitu ya. Bapak beli sendiri domainnya, Bapak beli sendiri hostingnya. Baru nanti ilmu yang kita kasih Bapak terapin di situ, gitu. Karena nggak mungkin dong saya beliin domain buat Bapak, kayak gitu ya. Mohon dibantu logo Meta Ads. Oh, di handphone ya? Di handphone itu lebih kayak bundar warna biru deh. Meta Ads ya. Sebentar. Saya screenshot ya, taruh di grup ya. Dia kayak bundar warna biru, terus ada tengahnya tuh ada kayak segitiga. Kalau buat di handphone ya. Bentar. Jadi nanti intinya sih kalau soal berbayar sebenarnya sih nggak terlalu besar ya. Intinya lebih kayak mungkin receh lah ya, receh nggak terlalu besar, lebih kayak sebentar saya coba posting dulu ya. Itu yang logonya Meta Ads ya. Ah, jadi kelas-kelasnya sih sebenarnya ada beberapa kelas yang memang berbayar gitu ya. Kelas-kelas berbayarnya ada, kelas-kelas gratisnya juga ada. Cuma itu tadi yang berbayar sebenarnya balik lagi ya, ilmu ini penting buat bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Jadi walaupun berbayar, saya rasa nggak ada apa-apanya dengan timbal balik yang didapatkan. Misalnya simple, kayak tadi saya bilang, landing page. Mungkin saya komen di sini kelas landing page bayar, gitu kan? Karena pertama Bapak dapat domain, bisa coba-coba sendiri, bikin A, bikin B, bikin C gitu ya. Bisa coba-coba sendiri, kulik-kulik sendiri di situ. Setelah itu, ilmu itu tadi bisa dijual-jualin lagi. Bapak bisa bikin landing page buat UMKM A, bisa bikin buat si B, si C, yang jualan A, jualan B, jualan C, semua bisa Bapak tuang di situ. Bapak bisa bantu pasarkan. Yang dimana per landing page-nya Bapak bisa hargai 100.000. Satu orang, tiga orang, empat orang, 10 orang udah sejuta. Jadi saya rasa nggak ada apa-apanya lah. Harga kelasnya kok nggak salah terakhir 50.000 deh. Harga kelas membuat landing page itu 50.000. Nanti setelah itu kan investasi ya, modal 50.000, tapi setelah itu kan Bapak bisa dapat jutaan dari situ. Dari satu ilmu itu aja, gitu. Pintar-pintarnya Bapak lah, cari siapa yang mau bisa dibikin website, siapa yang mau dibikin landing page. Tapi mungkin kalau kelas membuat website yang profesional agak mahal ya. Website kelas profesional agak mahal, karena itu lumayan kompleks lah ya, dan nggak bisa sebentar belajar ya kalau yang bikin website profesional. Tapi untuk bikin landing page, itu gampang. Murah lah istilahnya. Investasi murah tapi bisa menjual lagi. Terus nanti ada kelas yang website optimize, SEO, tadi search engine optimize, itu kelasnya mah gratis.
tapi produknya bayar gitu. Kelasnya gratis, produknya bayar. Nah, itu juga sama. Mungkin pesannya bayar, tapi sebenarnya nggak. Karena setiap kita ngebantu UMKM yang mau kita posting iklannya, itu bisa minta bayaran di situ. Pak, mau kita iklanin nggak Pak tokonya di tempat saya? Wah, apa bedanya sama yang iklan yang lain? Beda Pak, kalau di saya nomor satu nanti Pak pencariannya. Oh gitu, kan? Oh, kalau dia nggak percaya, posting aja dulu seminggu. Tapi kita liatin ya, kalau penjualan dia meningkat, jitak aja nggak mau bayar gitu. Nanti udah kita posting seminggu, sukses, search engine nomor satu di Google, banyak pembeli datang, habis itu dia lupa sama kita. Jitak aja nggak apa-apa Pak. Harusnya dibayar itu. Mau nggak nomor satu di Google? Berapa Pak? 500.000 deh Pak. Bos tahun gitu. Yakin saya banyak yang mau. Kalau UMKM kecil ya mungkin nggak bisa 500 lah. 100.000 deh Pak. Gitu-gitu. Gitu-gitu ya. Ini apa? Jadi sebenarnya bayarnya itu bayar yang balik lagi, akan balik lagi berkali-kali lipat ke Bapak Ibu semua sih. Jadi bukan 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 buat saya juga sebenarnya, buat Bapak Ibu juga. Toh sebenarnya berbayar itu kan cuma lebih kayak kita buat bayar pengajarnya juga ya, bayar pengajar yang memang khusus di situ. Tapi nanti kalau nggak sempet atau bingung atau gimana, mau bertanya-tanya bisa, itu nanti ke saya. Saya yang handle buat lebih kayak day day by day-nya ya, cara-cara mengerjakannya dan segala macam. Meta S untuk download di laptop. Download di laptop pakai Facebook sih, Pak. Mbak ya, Mbak di Facebook, Mbak. Jadi buka Facebook, jadi nanti ada halaman Ads Manager buat beriklan gitu ya. Nah, nanti masuk situ. Itu namanya Meta Ads nanti. Jadi masuknya ke Facebook dulu. Jadi Mbak harus punya Facebook dulu. Gitu, Facebooknya juga harus banyak teman dulu ya. Nggak boleh Facebook yang masih baru. Facebook masih baru kayaknya agak-agak susah, banyak pertanyaan gitu. Kalau domain atau saya pasti masih sendirian. Oh, semua nanti di online sih. Jadi yang punya handphone doang nggak masalah. Jadi bisa dikerjakan semua di handphone gitu. Tips-tips, trik-triknya nanti semua bisa saya ajarkan. Nah, jadi misalnya lebih kayak gini. Habis kelas online, misalnya habis kelas online yang berbayar tadi ya. Nah, kita bisa bikin sesi lagi kayak gini. Yuk kita coba bareng-bareng yuk. Kesulitannya di mana sih teman-teman semua kayak gitu. Jadi lebih kayak ya lebih saya kayak kayak saya lebih kayak guideline-nya kali ya. Lebih kayak ngepandu gitu ya. Habis ada kelas yang benerannya masih bingung, yuk sama saya. Karena kalau kita minta gurunya yang langsung yang ngajarin kan nggak mungkin ya, gitu kan. Pasti minta duit lagi nanti. Jadi lebih baik saya aja yang ngajarin, kayak gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Aman ya? Ada yang lagi yang masih bingung atau apa? Oke, kalau sudah nggak ada pertanyaannya lagi, mungkin nanti next uh, materi-materi yang lain akan saya berikan yang memang gratis pasti saya kasih gratis saya berikan, tapi kalau yang materi-materi khusus yang berbayar nanti juga saya infokan di grup berbayar, sama termasuk itunya tadi ya, lebih kayak berbayar tapi timbal baliknya ini loh apa yang bisa Anda dapatkan dari membayar kelas ini kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya akan balik lagi semua ke kalian semua, ke mbak-mbak, bapak-bapak, ibu-ibu semua kayak gitu. Oke, mungkin kita akhiri kelas malam ini. Sekian, terima kasih ya. Oke, terima kasih semua. Mas Ardi. Terima kasih Pak Ardi. Ya, sama-sama, Pak. Ditunggu Ya, kelas Pak. berikutnya. Oke, Pak. Siapa intinya kita sukses bareng-bareng ya, Pak. Ya, Siap. amin. Sukses ya Pak. Terima kasih Pak Ardi. Sukses bareng-bareng. Siap, sama-sama kita, Pak. Yuk. Berarti
Oke.